Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Sans Talk, ngobrol santai with Education Talk. Halo, aku Rida Budi Aprilia sebagai host dalam episode keempat podcast kali ini. Sebelumnya, teman-teman di rumah apa kabar nih? Semoga selalu diberi kesehatan dan perlindungan dimanapun dan kapanpun kalian berada. Oh iya, kalian udah nonton belum Sans Talk episode sebelumnya? Kalau belum, cus nonton. Linknya ada di description box ya. Di sini kita hadir dengan kepengurusan baru, nuansa baru, dan semangat baru di tahun 2022. Di sini tentunya aku nggak sendirian loh. Narasumber di episode kali ini ada Teh Rosa selaku Ketua OSIS periode 2021-2022 dan Teh Zahra Nawal Ketua MPK periode 2021-2022. Boleh dong buat Teh Rosa dan Teh Zawal kenalin dirinya ke teman-teman di rumah, barangkali ada yang belum kenal. Mangga, boleh dari Teh Zahra dulu. Oke, makasih Dida. Hai semuanya, kenalin nama aku Zahra Nawal Dida. Orang-orang biasa manggil aku Jawal, singkatan dari Zahra Nawal. Aku kelas 11 MIPA 4, tinggal di Gembor, Pagaden. Boleh kalau misalkan mau follow IG aku juga ada, namanya Zahra Nawal. Makasih. Oke, makasih Teh Zawal. Jangan lupa di-follow ya teman-teman. Boleh dong dari Teh Rosa kenalin dirinya. Halo teman-teman yang di rumah, kenalin aku Rosa Febriana Pumatasari dari kelas 11 IPA 2. Aku biasa dipanggil Ocha. Apalagi ya, jabatan kan udah. Mungkin hobi aku melukis, alamat rumah aku di perumahan RSK Sidodadi. Oh iya, jangan lupa follow IG aku ya, @rosafebriana_. Terima kasih. Oke. Jangan lupa di-follow ya teman-teman. Jadi panggilannya Teh Zahra itu Teh Jawal. Kalau Teh Rosa, Teh Ocha. Oke. Gimana nih Teh kabarnya? Kan sekarang tuh kita lagi semi offline ya. Pasti ada perbedaan dong dari tahun kemarin. Kira-kira sejauh ini ada kendala nggak sih Teh dalam menjalankan prokernya? Siapa dulu nih? Teh Rosa deh. Kalau misalnya dari aku, mungkin gara-gara kita PTM sama BDR ya, pembelajaran tatap muka sama belajar jarak jauh. Pasti ada kendalanya, apalagi kalau misalnya di sini online. Entah itu gara-gara kita jarang berinteraksi, atau mungkin ada salah satu program kerja yang hambatannya itu ya kita online ini. Oke, kalau dari Teh Jawa sendiri, apa sih Teh kendalanya? Mungkin kendalanya ya sama tadi kayak karena semi online. Jadi bahasa kitanya mah kagok kalau misalnya mau ngejalanin program kerja, setengah di rumah, setengah di sekolah. Jadi kita pun ya mungkin bingung mau ngejalanin. Tadi perkenalan udah. Dan sekarang kita di sini mau ngapain sih? Kepo deh aku. Teman-teman juga kepo nggak sih? Jadi, kita di sini mau membahas tentang kekeluargaan dalam organisasi. Nah, kalau Teh Zahra sama Teh Ocha kan pasti udah lama banget ya ikutan organisasi. Pengalamannya pun sih banyak banget. Nah, kalau definisi kekeluargaan dalam organisasi versi Teh Ocha sama Teh Jawal tuh gimana sih? Boleh dong dari Teh Jawal dulu. Sebelumnya makasih ya Rida dan kawan. Lainnya, di belakang layar ini telah memberikan aku kesempatan jadi narasumber pada podcast kalian kali ini. Kayak pertanyaannya, apa sih arti kekeluargaan dalam organisasi menurut aku sendiri? Sebelumnya kalian juga pasti tahu lah kalau untuk organisasi itu isinya nggak cuma satu orang ya, tapi sekelompok orang. Menurut aku, kekeluargaan dalam organisasi itu suatu bentuk lingkungan yang kita ciptain atau kita bangun yang dimana kondisinya tuh lebih fleksibel ya, lebih bebas, bersifat tidak mengekang dan tidak menuntut, lebih ke arah kebersamaan. Dan kata keluarga di sini juga nggak harus selalu mempunyai hubungan darah. Oh, jadi kalau menurut Teh Jawal, kekeluargaan dalam organisasi itu yang menciptakan sendiri ya? Dan dari arti keluarga itu ya nggak harus selalu hubungan darah. Kayak temen yang udah deket banget sama kita tuh kayak udah keluarga tahu. Karena
apa-apa kita selalu nanya ke dia. Ya, cocok nggak sih sama si A? Kalau aku jadian sama si dia, boleh nggak sih? Itu kan kita nanyanya ke temen ya, karena dia tuh kayak udah keluarga kita sendiri. Nah, kalau dari TOC sendiri, definisi kekeluargaan dalam organisasi itu gimana sih, Teh? Sebelumnya, terima kasih kepada Rida yang udah mempersilahkan aku untuk menjawab pertanyaannya. Serta kepadaku di balik layar yang sudah mempercayai aku dan Jaran Awal untuk menjadi narasumber di episode 4 kali ini. Definisi kekeluargaan menurut aku. Kalau dilihat dari organisasi, organisasi adalah sekelompok orang yang mempunyai tujuan, visi atau misi yang sama untuk mencapai tujuan tersebut, sama seperti keluarga. Namun yang membedakan partisipan dan anggotanya saja. Dari sebuah ikatan yang terbentuk karena rasa kekeluargaan, lebih dari sekedar bekerja sama atau hubungan profesional biasa. Nah, definisi kekeluargaan menurut aku itu satu kesatuan pengurus satu dengan pengurus lain yang selalu memberikan feedback atau hubungan timbal balik yang positif bagi diri kita. Yang dimana di dalamnya itu kita saling mengingatkan, saling membantu, saling menolong, saling menghormati dan menghargai satu sama lain, membimbing ke arah kebenaran, dan tentunya selalu mengutamakan kebersamaan. Mungkin kalian udah gak asing ya sama kalimat saling ikhlas, saling kasih, dan saling itu sendiri banget. Oke, keren banget ya definisi kekeluargaan dalam organisasi menurut TOC sama sejawat. Jadi organisasi itu ya nggak sekedar kerjasama biasa, tapi kita harus saling merangkul dan mengusahakan kebersamaan. Oh iya Teh, pengalaman aku di organisasi sewaktu SMP tuh selalu ada yang namanya senioritas. Yang dimana membuat kita tuh ya gak nyaman, gak berani untuk mengungkapkan pendapat karena adanya senioritas. Nah, kalau menurut Teh Jahra sama Teh Echa tuh di dalam organisasi lebih mengutamakan kekeluargaan atau senioritas? Mulai dari Teh Echa dulu deh. Ngomong-ngomong tentang senioritas ya, budaya senioritas dalam organisasi mungkin udah biasa ya, dan begitu juga di dalam lingkungan sekitar. Senioritas dalam organisasi itu bisa diartikan sebagai keadaan lebih tinggi dalam jabatan mungkin, dari pengalaman dia berorganisasi, tingkatan yang diperoleh dari umur atau lamanya dia berorganisasi. Dalam organisasi, senioritas marak menjadi perbincangan hangat di kalangan pengurus, karena penyalahgunaan hak senioritas yang salah satunya selalu menganggap remeh, kalau dalam bahasa kitanya menyepelekan mungkin ya. Karena salah satu sifatnya yaitu selalu merendahkan kinerja bawahannya. Nah, selalu ada nih pertanyaan di dalam organisasi itu mengedepankan kekeluargaan apa senioritas sih? Menurut pandangan aku, apa yang telah aku bicarakan mengenai definisi kekeluargaan itu sangat diutamakan di dalam organisasi. Artinya, rangkulan sama pengurus inti dan pengurus yang lainnya itu wajib dilakukan. Contohnya seperti berilah ruang untuk mereka senyaman mungkin, sehingga mereka bisa bertukar pikiran secara luas, bebas mengajukan pendapat, cepat sharing, dan lain-lain. Yang tadi aku bilang, ikatan yang terbentuk karena rasa kekeluargaan lebih dari sekedar bekerja sama atau hubungan profesional biasa. Namun, budaya senioritas juga memiliki dampak yang positif, seperti halnya Santi Aji. Teman yang di rumah tahu gak nih apa arti Santi Aji? Nah, contoh dari Santi Aji itu yaitu sopan santun terhadap kakak kelas, adik kelas, warga sekolah, mendidik pribadi yang lebih baik dan bertanggung jawab, sekaligus dapat terbiasa menempatkan diri sesuai kedudukannya. Ya, kalau disuruh milih sih, semuanya antara kekeluargaan dan senioritas seimbang ya. Kalau misalnya kekeluargaan itu pasti selalu mengikat di dalam organisasi. Nah, kalau misalnya senioritas itu positifnya kita dapat membentuk karakter atau sifat kita di dalam organisasi tersebut. Itu Rida menurut aku. Iya sih Teh, bener banget. Nah, adanya senioritas bikin kita nggak nyaman, nggak bebas untuk mengajukan pendapat juga. Kita tuh jadi takut duluan. Terus takut salah, terus takut dimarahin, takut inilah, takut itulah. Membuat kita malah nggak bisa berkembang di organisasi tersebut. Tapi selain itu, senioritas juga memberi dampak yang positif, yang dimana kita dapat terbiasa menempatkan diri sesuai dengan kedudukannya dan menerapkan Santi Aji di manapun dan nah, Teh Zahra nih, gimana sih Teh? Di organisasi itu yang diutamakan kekeluargaan atau senioritas? Disuruh milih deh ya. Serem nih kalau misalkan bawa-bawa kata senioritas. Mungkin pembahasan dari Ocha tadi udah
lengkap ya apa itu senioritas. Kalau misalnya aku disuruh milih antara kekeluargaan sama senioritas, ini nggak ada yang baik dan buruknya ya. Nah, balik lagi gimana cara buat mendefinisikan kekeluargaan dan food. Menurut aku, semuanya penting dan harus seimbang. Benar tadi kata Ocha. Mungkin kalian serem ya ngedengar kata senioritas, tapi sebenarnya di balik itu semua ada kemanfaatan yang kita nggak tahu. Banyak orang yang mengartikan senioritas itu koncoan, kekerasan, merendahkan, menyepelekan, dan lain sebagainya. Padahal, kalau kita bisa benar-benar ngerti, itu bisa membuat profesionalitasan kita dalam berorganisasi. Ya, intinya kita dalam berorganisasi harus pintar-pintar menempatkan antara kekeluargaan dan senioritas. Ada waktunya kita emang harus menempatkan kekeluargaan dan sebaliknya. Tapi, emang harus pilih. Sekarang ini ya bolehlah kekeluargaan. Alasannya ya bosan aja. Zaman dulu kan kalau ngedengar cerita-cerita orang tua kita, bahkan jangan jauh-jauh, beberapa tahun ke belakang pun masih mengedepankan senioritas sendiri. Sekarang kita mending enjoy aja deh ya. Karena ketika kita udah nyaman di suatu tempat atau lingkungan, pasti tumbuh rasa pengakuan, kepemilikan itu sendiri kan. Yang pada akhirnya kita juga bakal tanggung jawab sama apa yang harus kita kerjain. Oke, jadi tuh ya, senioritas tuh ya emang nggak bisa dihindari. Bahkan sudah ada sejak zaman dulu ya. Tapi balik lagi ke diri kita sendiri. Kita harus bisa menempatkan antara kekeluargaan dan senioritas tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa pendapat dari Teocha dan Tejawal itu lebih mengutamakan kekeluargaan. Karena dengan adanya kekeluargaan dapat menciptakan rasa nyaman, memberikan kita ruang untuk bertukar pikiran secara luas, yang hasilnya dapat memajukan organisasi itu. Nah, di dalam organisasi itu kan susah banget ya Teh, nyiptain rasa kekeluargaan. Nah, menurut Teteh tuh, apa sih yang bisa menciptakan kekeluargaan di dalam organisasi? Kalau dari Teh Jawal sendiri gimana sih Teh? Kalau misalnya dari aku sendiri nih ya, bilang ciptain rasa kekeluargaan di dalam organisasi. Susah gampang, tapi emang banyak susahnya. Karena kita harus kenal sama karakter dari masing-masing orang yang udah jelas orang tuh punya karakter yang berbeda. Nah, buat aku untuk nyiptain rasa kekeluargaan itu sendiri, gak harus mengeluarkan materi atau waktu yang banyak ya. Misal kayak satu nongkrong harus ikut semua gitu. Nah, itu menurut aku nggak perlu. Kayak ya dilihat dari momen-momen kebersamaan aja udah cukup buat ningkatin rasa kekeluargaan kita. Ya intinya dari pengalaman yang pernah kita lakuin bersama juga bisa ningkatin rasa kekeluargaan. Kalau mau lebih misalnya ya mungkin kayak menjalin komunikasi yang baik antar semua anggota. Yang dimaksud komunikasi yang baik ini itu kan harus berkabar-kabar, bertukar kabar tiap detik gitu, tiap saat, tiap hari. Enggak sih, tapi lebih kayak terbuka aja sama pengurus, sama anggota gitu. Dan saling memahami, saling mengerti. Kasih anggota atau teman kita apresiasi juga setelah mereka melakukan pekerjaan. Ya cukup dengan kata-kata, wah kamu hebat gitu. Itu pun udah cukup sih menurut aku. Intinya saling menghargai dan saling dukung satu sama lain penting. Keluargaan juga gak akan bisa terbentuk kalau misalkan masing-masing personalnya gak sadar gitu, akan keluarga tersebut. Yang ada aja kan misalkan kayak orang yang belum paham gimana caranya dia memposisikan diri di dalam organisasi. Ada aja yang masih nganggapnya organisasi ini temen lah, tempat tukar cerita gitu. Padahal kan tujuan utama kita ikutan organisasi ini ya buat mencapai tujuan bersama gitu kan, bukan mencapai tujuan dia sendiri. Iya, benar banget. Kekeluargaan juga yang menurut aku gak harus semuanya sama tuh berpendapat A semuanya harus A, enggak sih, lebih saling mengerti satu sama lain aja akan sebuah perbedaan dan suka sama lingkungan sekitar aja sih.
Karena dengan seiring berjalannya waktu, kalau misalnya kita terlibat dalam event-event tertentu nih ya, kalau sering tuh, eee, rasa kekeluargaan itu akan tercipta dengan sendirinya, bahkan tanpa kita sadari loh. Nah, kalau misalnya dari Teh Ocha sendiri, itu gimana sih Teh cara nyiptain rasa kekeluargaan itu? Kalau misalnya dari aku, poin terpenting sih ada di komunikasi ya. Karena jika komunikasi terjalin dengan baik, tidak adanya miskomunikasi lain, insya Allah rasa kekeluargaan dapat terbentuk. Poin keduanya ada di satu hati dan satu visi. Dalam organisasi, contohnya deh ya, praktek kinerja lapangan itu kan pasti selalu ada, apalagi organisasi siswa intrasekolah. Jika dilihat dari beberapa praktek kinerja lapangan yang sudah terlaksana, satu hati dan satu visi itu sama diutamakan, karena kita sama-sama berusaha mencapai misi tersebut. Begitupun hal yang lainnya. Maka dari itu, kita dapat meningkatkan kekompakan dengan memberi apresiasi kepada tim. Dan yang terakhir itu yaitu sifat dan karakter. Nah, biasanya untuk sifat dan karakter itu susah ditebak ya, karena sifat dan karakter itu dikendalikan oleh dirinya masing. Namun, jika ada salah satu sifat yang memiliki sifat yang baik, janganlah ditukan bahwa itu adalah sifat atau karakter dia. Melainkan berilah dia ruang dan yakinlah bahwa apa yang ada di dalam diri dia itu adalah sifat dia, bukan karakter dia. Karena karakter itu berupa sifat, kepribadian, watak bawaan yang diekspresikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mana sih cara menumbuhkan dan membentuk karakter sifat yang kurang baik? Hal itu, menurut aku dengan memberikan contoh perilaku yang baik, tampil, bertanggung jawab, loyalitas, dan lain-lain. Dan nantinya hatinya akan tergerak untuk merubah sifatnya tersebut. Oke, oke. Tapi emang bener sih Teh, kalau misalnya menciptakan kekeluargaan dalam organisasi itu ya gampang-gampang susah. Apalagi dengan berbagai karakter dari masing-masing orang kan ya. Untuk menyatukan satu hati dan satu pikiran itu gak mudah menurut aku. Kita harus saling merangkul, memahami, menyampingkan ego, dan kekeluargaan itu gak akan ya akan tumbuh ya dengan seiring berjalannya waktu. Dari tadi itu kan kita ngobrol kuliah tuh ya Teh Ocha sama Teh Jawal tuh lebih condong ke keluargaan. Dari tadi pun antara memilih senioritas atau kekeluargaan, jawabannya kompak nih, sama-sama memilih kekeluargaan. Nah, apa sih Teh yang menjadi alasan Teteh memilih untuk menjadikan kekeluargaan sebagai hal yang sangat dijaga pada masa jabatan Teteh? Boleh dari Teh Ocha. Jaga, mungkin bergaul dengan orang-orang yang memiliki pandangan yang berbeda, memang bukan hal yang mudah. Namun, apabila kita dapat menemukan rasa saling mengerti, keinginan untuk saling memberikan semangat kepada satu sama lain, tanpa adanya egoisme, tersebut akan terasa sangat indah. Gitu. Mengapa kita sangat menjaga rasa kekeluargaan? Karena OSIS, organisasi siswa intersekolah, adalah organisasi yang sah di lingkungan sekolah, yang mana memiliki partisipan pengurus yang banyak, dan kaitannya tentunya dengan kebersamaan dan kekeluargaan. Sehingga pengurus lain jika melaksanakan program kerja, tidak sungkan untuk tanya, merevisi, dan lain-lain. Pengurus angkatan aku dan Jawa itu kan kebetulan kita udah semi offline ya, yang mana apapun pembahasan yang akan disampaikan itu tersampaikan secara langsung, sehingga kita lebih sering interaksi, komunikasi secara langsung, sehingga rasa kebersamaan, kekompakan, kekeluargaan kan terasa lebih erat. Banyak perkumpulan atau organisasi yang mereka depankan hanya sebagai formalitas saja. Bahkan kalau misalnya pandangan aku nih ya, dengan seperti itu tidak terbentuknya rasa kebersamaan, karena akan timbulnya yang tadi kita bilang di pertanyaan nomor 2 ya, hak senioritas. Seperti interaksi jarang dilakukan dan kita nggak tahu arah organisasi tersebut kemana sih. Iya, tidak benar banget. Ya kan? Nah, di organisasi juga jadinya kita kayak sekampung gitu kan Iya, ya. betul banget. Kita berbaur sama yang lain. Wih, bener banget ya kata Teh Ocha tadi. Karena yang aku rasain nih ya, sama ikut organisasi di SMA ini, keluarganya tuh erat banget. Antara anggota dan pengurus tuh ya sangat jaga banget kekeluargaannya dibanding pada saat aku ikut organisasi di SMP. Itu rasanya tuh kekeluargaannya kurang dan masih mengedepankan ego. Ya mungkin karena masa SMP itu kan masa labil ya.
belum bisa mengendalikan emosi. Walaupun sebenarnya SMA juga labil sih, tapi setidaknya ya lebih daripada SMP lah, dari segi pemikirannya juga kan ya. Nah, kalau dari sejauh nih, memilih untuk menjadikan kekeluargaan sebagai hal yang penting itu apa sih Teh? Alasan aku sih kenapa aku pilih keluargaan sebagai hal yang sangat dijaga pada ya aku gak mau hal dulu terulang lagi gitu. Karena sesuai pengalaman aja gitu. Bisa dibilang ya pengalaman berorganisasi aku yang dulu tuh masih mengedepankan prioritas tersebut. Jadi ya banyak anggota yang memang gak nyaman ada di lingkungan organisasi. Jadi lebih ya gak bebas lah gitu kan. Kita harus diatur apa-apa harus nurut gitu. Sedangkan tempat kita jadi aja gak didengar gitu. Iya, betul. Jadi kaku. Nah terus ya zaman kan juga udah berubah ya. Kita harus melulu mengedepankan prioritas yang emang biasanya buat anggota-anggota itu kasarnya mah pada kena mental ya. Ya bener Teh. Apalagi zaman sekarang tuh kan ya. Iya kan Banget. sensitif banget Kena mental. tapi ya apalagi kan 3 tahun kebelakang ini kita dihadang pandemi ya pasti mental ya orang pun pada bah gitu mungkin karena emang jarangnya cara interaksi yang berbeda gitu. Biasanya langsung ketemu langsung eh, selama 3 tahun ini kita online gitu. Jadi ya banyak karakter-karakter yang emang berubah gitu sejak pandemi ini. Eh, apa ya ya udah sekarang mah ya enjoy aja gitu ya. Enjoy gak usah mikirin senior dan junior karena kita juga harus mikirin loyalitas anggota. Sekarang zamannya gak nyaman, gak asik Iya, betul bener banget. bener. Mas gak asik. Gimana mau ngejalanin tugasnya masing-masing kalau misalkan emang tikang gitu yang ada mereka ngelakuin pekerjaannya juga karena takut dan terpaksa bukan karena rasa tanggung jawabnya yang dan akhirnya mereka juga malah yang betah gitu gak memungkiri kan bahwa kenyamanan itu adalah faktor yang penting dalam organisasi. Bener-bener sih Teh. Karena tanpa adanya kekeluargaan di organisasi itu kan ya organisasi itu nggak akan berjalan dengan efektif. Gimana kita mau melaksanain tupoksinya dengan benar kalau misalnya anggotanya itu nggak saling merangkul. Nah, kalau dalam organisasi itu kan pasti nggak akan lepas dari yang namanya masalah. Entah itu masalah pribadi antara anggota atau masalah dalam organisasi dan pasti ada anggota yang menjadi merasa diasingkan atau tidak enak. Menurut kalian bagaimana cara untuk merangkul dan menciptakan rasa nyaman dalam organisasi itu? Boleh dari Teh Jawal dulu. Salah rasa terasingkan itu menurut aku balik lagi ke diri mereka masing-masing ya. Kenapa dulu mereka bisa merasa terasingkan? Apakah kita sebagai temannya yang salah atau justru malah dia sendiri yang menarik diri? Ya awal-awal mending kita caranya introspeksi diri masing-masing dulu aja deh. Kalau masalah merangkul mah ya gampang semua orang juga pasti tahu caranya gitu ya. Dekatan kita sama doi aja gimana kan? Iya benar. Ada punya doi? Enggak. Aduh enggak. Enggak sih. Sebenarnya sah juga ya masalahnya kebanyakan ada di orang yang kita rangkul. Ada aja kan yang udah kita rangkul tapi masih aja merasa terasingkan. Ya makanya pastinya harus gampang mudah beradaptasi tuh mungkin kayak gitu ya. Karena kalau misalkan emang kita terus-terusan menarik diri gitu di lingkungan organisasi ya bakalan rugi gitu bukan hanya rugi ke diri sendiri aja gitu. Bakal rugi ke organisasi itu organisasinya juga gitu. Kita tuh dalam organisasi ya harus bisa berbaur dengan yang lainnya. Jangan merasa terasingkan karena kita tuh di sini tuh sama-sama belajar. Kita di sini tuh pasti punya visi dan misi yang sama kan ya. Kalau menurut Teh Ocha sendiri,
cara Teteh buat ngerangkul nih ya, itu tuh gimana sih Teh? Bener banget apa yang dibilang Jawa mengenai kepribadian seseorang. Nah, di sini aku hanya sekedar menambahkan gitu ya. Tentunya kita sebagai pengurus memberikan ruang senyaman mungkin untuk orang tersebut. Ya jangan sampai yang tadi dibilang Lida, jangan sampai dia merasa terasingi mungkin ya. Ya caranya dengan menjadi pendengar yang baik apa yang tadi Jawa udah bilang gitu. Kayak berusaha kasih dia ruang senyaman mungkin. Nah itu lain atau harusnya gitu ya sebagai badan pengurus harian SMPK gitu ya. Nah, dengan cara itu kita sama-sama untuk cari akar permasalahan itu tuh dari mana sih? Apa itu dari lingkup organisasi, lingkup keluarga, teman dalam organisasi, ataupun lingkup lainnya. Nah, kalau misalnya kayak gitu itu pasti menghambat program kerja organisasi ya. Kayak apa ya? Orang seperti itu kalau misalnya masalahnya belum terpecahkan pasti bakal mempengaruhi program kerja yang akan terlaksana selanjutnya gitu. Jadi seusaha mungkin, semaksimal mungkin kita harus menyelesaikan apa sih kaitannya dengan masalah tersebut. Nah, tentunya yang tadi aku bilang pertama, kita kasih ruang jadi pendengar yang baik. Apresiasinya jangan lupa kepada pengurus lain. Nih ya, buat apa ya? Di dalam organisasi itu sih banyak lebih ke kerja lapangan, lebih ke kerja materi. Itu harus banget loh diapresiasi gitu. Gak ada salahnya buat mengapresiasi diri orang lain karena kita sama-sama berjuang untuk organisasi ini. Nah, selalu beranggapan banyak orang yang beranggapan bahwa organisasi itu selalu apa ya kayak kerja aja organisasi mah organisasi mah Gak bisa gak main, jelas ya. gak bisa main Padahal kita ngebuat ya, padahal apalagi ditambah tugas ya kan ya. apalagi tugas gitu kan. Ya menurut aku mah kembali lagi ke kepribadian diri seorang sih. Ya kalau misalnya kita ngejalinnya dengan hepan-hepan aja, terus jangan dijadikan ajang organisasi itu sebagai ya ruang stres kita gitu ya. Itu gak banget sih kata aku mah gitu. Gimana kalau misalnya kita jalaninnya dengan enjoy-enjoy Iya. aja gitu. Buat Ayo, mindset. ya, ayolah kebersamaan kita bareng-bareng. Dengan itu kita pasti kerasa banget rasa keluarganya itu gimana sih. Terus sih menurut berbeda. Malah dengan kita ikut organisasi itu kan kita menambah ilmu kan ya Teh? Iya benar. Iya. Kayak orang nggak tahu cara bikin proposal, Nah, kita udah tahu. nah itu yang aku rasain juga tadinya nggak tahu cara bikin proposal, proper tuh aku tuh apa sih aku Iya. nggak ngerti, udah tahu. Jadi kita harus saling merangkul, menjaga komunikasi yang baik antara pengurus dengan anggota yang lainnya ya. Dan jangan menjadikan masalah itu sebagai hambatan ya teman-teman. Justru itulah kesempatan kita untuk mengasah critical thinking dan problem solving. Karena yang namanya masalah itu ya pasti ada aja dan nggak bisa kita hindari. Tapi kita harus menyelesaikannya dengan bersama-sama untuk keluar dari masalah. Sekarang udah jam, udah, eh, saking asiknya ngobrol kita nggak kerasa ya kalau pertanyaannya tuh tadi udah kejawab semua. Nah, Udah deh. ya, itu nih Teh. Semoga jawaban dari Teh Ocha sama Teh Jawal itu bermanfaat ya buat kita. Jujur aku merasa ini apa loh obrolannya. Mbak Ilmu kan. Semoga aja ya. Lumayan sih. Semoga. Buat Teteh, makasih udah menyempatkan waktunya di podcast kita kali ini. Sudah bersedia menjadi narasumber. Dan mungkin ada kata-kata terakhir sebelum kita menutup podcast ini. Boleh dari Teh. Mungkin kalau misalnya dari aku tunggu terus aksi nyata kita itu lewat online atau offline karena kita sama pengurus OSIS MPK pasti berikan yang terbaik untuk warga sekolah. Oke, kalau dari Teh Jawal ada nggak Teh? Ya cukup sih. Kalau dari aku mungkin intinya ya dari pembahasan kita kali ini jangan menunggu kehilangan sebelum kita menyadari arti keluarga itu. Oke, kalau aku ada pantun sih buat nutup terakhir kali ini ya, podcast kali ini. Burung dara, burung cendrawasih. Hari dulu di Papua.
Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk semua. Sampai jumpa di podcast episode selanjutnya yang tentunya nggak akan kalah seru ya. Oh iya, kalian bisa dengerin podcast ini di YouTube dan di Spotify. Nantikan terus ya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.